Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Oke, di video kali ini kita akan nerusin belajar yang kemarin. Yang kemarin kan kita udah belajar dasar-dasar Linux ya. Yang belum nonton dulu di perintah dasar Linux part 1. Yang kemarin kan kita belajar cara bikin file, terus nge-link file atau folder juga bisa di-link. Terus bikin folder dengan mkedir itu singkatan dari Make Directory. Lalu banyaklah, ada move, ada copy ya, dan lain-lain. Sekarang saya akan ngasih bukan pelajaran ya, ngasih tahu lah ibaratnya dasar-dasar Linux itu ada yang namanya chmod. Chmod itu apa? Chmod itu adalah chmod. Salah nulis lagi. Nah, chmod itu adalah fungsinya untuk permission denied. Maksudnya apa? Nih lihat ya. Saya akan membuka yang namanya chmod. Saya akan buka chmodnya punyanya Alan. .txt. Yang ini nih, file yang kemarin kita buat. Lihat di sini. Di sini ada indikasi RWR ya. R itu adalah read, W itu write, read ya. Nih ya, saya udah buat rangkumannya. Nah, ini. Jadi di sini itu ada yang namanya user, ada group, ada order. Maksudnya apa? User group order. User group order itu di sini nih, lihat ya. Jadi 3 baris dari depan itu user. Yang tengah juga 3 baris itu namanya group. Nah, yang terakhir itu adalah order. Jadi bacanya itu 3 kata. RWX, berarti ada lagi nih, RWX. Ini juga RWX kalau fullnya. Ini juga RWX. Jadi ingat-ingat, yang pertama adalah user, yang tengah adalah group, yang ketiga adalah order. Oke? Nah, tugasnya apa sih si RW ini? Bukan rumah warga ya, RW itu. Jadi RW itu adalah nih, R itu untuk read, diizinkan untuk membaca isi file. Nah, untuk write diizinkan untuk menulis ke file. Execute diizinkan untuk mengeksekusi file. Nah, kenapa kita bisa membuka file alan.txt dengan perintah cat? Itu dikarenakan di user itu adalah adenovirus. Usernya itu kita user ini sekarang gitu loh, yang sedang membuka terminal itu ya user ya, kita ini awak dewi gitu loh. Kita bisa membaca file alan.txt dengan perintah cat dikarenakan ada izin permission dari user read. Kita enter tuh, bisa kan? Nah, bagaimana kalau di read ini hilang, misalnya user itu nggak punya akses read, kita cabut ya akses read-nya dengan perintah. Nanti saya akan jelasin dulu, ini saya kasih contoh dulu untuk gimana kalau kita nggak punya akses itu gitu loh, si user itu nggak punya akses untuk nge-read, apa dampaknya ya. Kita harus praktek aja nih, ini nggak punya ya, nih nggak punya R nih ya, tadi ada R, saya nggak punya. Coba sekarang kita buka, bisa nggak dibuka? Nggak bisa kan? Permission denied. Kenapa? Ya karena si user nggak punya akses untuk read, tapi bisanya cuma nge-write, ngedit, nulis itu dengan perintah nano. Itu bisa. Nih ya, alan.txt. Bisa, cuman di sininya error reading. Dia nggak bisa nge-reading karena nggak punya akses read. Nah, gimana caranya kita memberi akses itu? Caranya itu pakai chmod, jelas, chmod. Kita coba lihat nih, gimana sih cara ngisi, maksudnya memberi izinnya. Nah, memberi izinnya itu adalah dibagi dua. Maksudnya dibagi dua itu adalah bisa dengan nilai numerik, bisa dengan secara simbol ya. Untuk numerik, setiap RW X itu memiliki
angka sendiri-sendiri kalau di nomor read. Read itu 4, word itu 2, execute itu 1. Kalau dengan secara simbolik yang tadi saya itu, U min R, nah itu adalah read adalah R, word adalah W, execute adalah X. Oke? Jadi dibagi 2, bebas. Memakai yang mana juga sama intinya. Saya akan contohin. Nih, saya akan contohin dengan yang simbol ya. Simbol dulu, nanti saya ke nomor read. Tadi kan saya udah ngilangin tuh si read-nya di user, ya kan? Sekarang kita balikin user itu punya akses read dengan cara gini, chmod. Nah, user itu kan depan nih. Nah, lihat indikasinya user itu apa? U. Nih, U ini nih. U, huruf U. Indikasinya U. Jadi gimana? Ya tulis aja U plus R. Plus itu untuk ngasih nambah akses gitu loh. Terus masukin lah filenya atau folder, nanti bebas. Terserah mau folder mau file ya sama aja seperti itu. Terus kita enter. Setelah enter kita cek. Nah, banyakan. Nah, lihat. Udah ada kan? Yang tadi nggak ada nih. Sekarang, nah ini kan nggak ada nih. Nah, sekarang ada tuh. User punya akses read. Tadi kan di cat nggak bisa tuh, permission denied. Nah, sekarang coba kita cat alan.txt. Wah, sekarang udah bisa. Di Nano pun pasti udah bisa karena punya akses nge-read. Oh, PID-nya ganti. Nggak masalah. Karena tadi bekas diedit. Dia pasti gitu. Yes aja kalau gitu, makanya yes aja nggak apa-apa. Nah, kan nggak bisa kan. Nah, tadi nggak bisa. Error. Karena nggak punya akses nge-read. Gitu loh. Untuk yang tadi, kenapa ada agak nggak ada tulisannya pas selesai di Nano. Itu perubahan PID. Nanti kita akan belajar apa itu PID, apa itu caranya membuka PID. Nanti ada ketemu. Ya, banyak lah. Nanti dulu aja ya. Kita belajar chmod dulu. Nah, itu adalah contoh yang tadi yang ngasih user akses read. Lalu bagaimana kalau kita mau ngasih akses untuk group dan order? Ya udah, lihat aja indikasinya. Group itu dengan indikasi G ini loh. G. O itu untuk order ini. G itu group, O itu order. Berarti caranya itu seperti ini. Kita sekarang mau ngasih izin execute ya di grup. Caranya chmod grup itu G. Tinggal G aja. G plus X gitu. Terus namanya, foldernya atau filenya. Udah. Sekarang kita cek. Tuh, ada kan? X execute. Untuk order gimana? Ya sama, order juga. O kasih plus X alan.txt sama tuh. Tek, enter. Kita cek. Tuh, ada juga X. Gitu caranya. Dan kalau mau narik lagi, cabut lagi, gini caranya kalau mau nyabut. Kalau mau dicabut akses izinnya, itu dengan tadi kan untuk mengasih akses itu kan memberi tambahan akses kan dengan plus ya, memberi akses, nambahin. Nah, sekarang cabut aksesnya yang dimana nih, di grup sama di order ya. Di grup dulu. Di grup itu dengan cara G sama yang kayak tadi, terus min. Tadi kan plus, sekarang min untuk narik lagi, ngecabut aksesnya. Masukin tuh namanya, foldernya atau filenya. Sekarang cek lagi. Sorry. Tuh, udah kan, hilang kan. Nah, sekarang tinggal di order ya sama. Chmod O min X. Masukin nama Alan. Kita cek. Tuh, hilang sama kayak tadi kan. Nah, gitu caranya. Jadi kalau indikasinya gitu. Chmod, kalau untuk user ya U. Terus apa yang kita mau, misalnya ya udah gini, terus namanya. Kalau untuk grup ya G plus X alan.txt. Terus kalau untuk order ya O plus. Itu cara yang untuk satuan. Bisa juga dengan cara langsung semua bisa. Nih, contoh U plus
X, koma, ingat pakai koma, G plus X, lagi O plus X, terus alan.txt. Kita lihat .txt strip L. Kan bisa kan, semua juga bisa. Kalau gini juga kepanjangan kan ya. Ada juga yang lebih simple. Yang lebih simple tuh gini. Ini kan X, kita cabut X-nya nih, execute-nya kita cabut izinnya. Kan kalau U, G, O ini kan kebanyakan ya ngetiknya. Jadi kita simple aja dengan huruf A. Apa itu A? A itu adalah all. All, keseluruhan, semua. Min X, kita cabut tuh execute-nya dengan min X. Ya, sama kayak tadi, min-minan. Terus kita cek lagi alan.txt strip L, tab. Udah. Jadi itu cara simple sih. Daripada satu-satu, ya ada juga cara simple dengan A mau plus X. Yang penting ngasih semua itu all. Jadi nggak usah U plus X atau G plus X atau kayak gini-gini nih, kan ribet ya. Nah gitu. Itu dengan cara yang simbol nih, ini nih, dengan cara simbol. Nah bagaimana dengan cara nilai numerik? Oke, sekarang kita dengan cara nilai numeriknya. Dengan nilai numerik itu kayak gini. Nah kalau tadi kan kita kalau mau ngisi user, grup, order itu kan harus dengan indikasinya ya, kayak U, G, O gitu kan. Kalau dengan numerik gini caranya. chmod, ingat ya, read itu 4, read itu 4, W itu 2, execute itu 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Nah oke. Sekarang coba saya pengen cuman ada execute-nya aja. Jadi gini, angka yang pertama di awal itu adalah indikasi untuk user. Yang kedua ini adalah untuk grup. Yang ketiga itu untuk order. Jadi gitu perwakilannya. Jadi kalau disimbolikan U sama G sama O gitu kan. Nah kalau di numerik itu cuman perwakilan angka pertama aja. Pertama user, kedua grup, ketiga order gitu. alan.txt cepret, kita cek, kan langsung. Jadi si user dapat, si grup dapat, si order dapat. Jadi perwakilan gitu loh. Yang pertama itu mewakili user, yang kedua itu grup, yang ketiga itu adalah order gitu. Terus gimana nih caranya? Mau kita balikin lagi RWR gitu kan. Caranya gini. chmod, lihat berapa. R itu 4 kan. W itu 2. Jadi langsung aja disekaligusin. Jadi jangan 4, 2 untuk user. Yang ini. Terus untuk grup 4, 2 juga. Terus untuk ordernya berarti 4. Enggak. Kalau gini malah kacau nanti. Jadi langsung ditambahin gitu loh. 4 tambah 2, 6. Nah, 6 ini udah dapet read sama write gitu loh di user, karena ini angka yang pertama. Yang pertama pasti user gitu loh kan. Di sini kan hitungannya pertama, kedua, ketiga. Yang kedua juga kita mengasih RW juga ya 6 lagi, 4 tambah 2 6, 4 tambah 2 6 gitu loh. Yang order itu cuma R doang, berarti 4 gitu. Terus alan.txt. Terus kita cek lagi nih. Tuh, udah sama kayak yang tadi yang di awal. Jadi gitu caranya. Jadi jangan untuk user chmod, user itu pertama, berarti kita butuhnya RW 4, terus write itu 2. Nah, kalau gini nanti kacau. Kalau gini dapatnya ya 42 gini, nanti di si user ini malah read, di grup itu malah dapatnya write gitu kan. Kalau gini lagi untuk 4 lagi ya bener sih R, cuma kan nanti kita jadinya salah kalau kayak gini. Karena hitungannya di numerik itu perwakilan. Angka pertama itu adalah user, kedua itu adalah grup, ketiga itu adalah order. Jadi langsung aja ditambahin. Kalau kita butuhnya RW R, ya udah 4 read, 2 write, execute 1. Ya udah tambahin aja gitu loh. Jadi 4 tambah 2 RW 6 gitu. Atau mau semua, mau dapat X juga, ya udah 4 tambah 2 6, terus tambah X 1 7.
semua 7 berarti ya 777 itu malah.txt gitu caranya coy. Oke, paham ya? Tuh kan udah rw. Jadi untuk numerik itu seperti itu. Jadi jangan user pertama berarti u terus plus 6. Jangan gini. Ini salah. Di numerik itu salah, jangan gini. Tapi langsung aja gini. 6 untuk user, kedua untuk grup, ketiga untuk order. Itu caranya. Ya, oke. Paham ya? Paham lah. Nah, gitu kan, RWR dapat. Itu untuk change mode. Nah, dari tadi kan ada ini ya, execute gitu kan ya. Kalau di file kan nggak bakal kerasa gitu kan. Nah, saya akan cari yang sekiranya dia software atau aplikasi. Bukan software ya. Yang sekiranya bisa di running lah. Yang bisa di running. Nah, ini aja nih, yang ini nih. Ini mainan lama. Kalau jangan ya set itu mainan jadul tahun zaman jahiliyah. Nih lihat warnanya aja udah kayak gini. Kalau warnanya kayak gini biasanya dia udah dapat execute di user dan group atau order. Kita cek aja dengan yang tadi sama, ceknya juga gitu, ls terus nama ininya yang mau kita cek, terus jangan lupa strip l. Tuh. RWX. Jadi tadi kan saya bahas user group order ya. Apa sih user group order itu? Yang tadi user udah ya. User itu ya user kita gitu loh. Grup itu ya ini grupnya. Nah ini nih, sebenarnya ini bisa nih. Ini adalah user gitu loh. Ini adalah grup. Gitu loh. Biasanya itu kayak PID gitu loh. Nanti kita belajar ya. Di situ kita belajar. Jadi RWX user nih dapat user adenovirus, grupnya juga grup adenovirus karena saya bikin grup pertama awalnya sama-sama adenovirus namanya gitu loh. Ini untuk order itu maksudnya apa? Order itu untuk grup-grup yang lain selain grup adenovirus. Ada grup-grup lain, biasanya orang-orang yang suka pakai Linux tuh nggak cuma satu grupnya, banyak. Ada 4, 3 ya biasanya tertentu sih. Biasanya anak-anak jaringan, anak-anak server gitu. Itu banyak grupnya, nggak mungkin satu. Jadi gitu. Jadi user group order tuh, user itu adalah ya kita ini yang tadi saya bahas. Dan grup adalah grupnya user gitu loh. User tuh punya grup di Linux tuh. Nah ini kalau yang punya saya sama semuanya, usernya adenovirus, grupnya adenovirus. Untuk order grup yang lain. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kembali ke topik pembahasan. Untuk execute itu adalah sesuatu yang bisa di running, intinya gitu ya, mau aplikasi kayak mau ya software ya gitulah yang bisa di running. Nah ini kan si Zapier kan bisa di running nih. Nah ini kan dengan indikasi .sh itu cara untuk ngerunningnya bisa dengan bash atau dengan point slash. Nanti kita akan belajar ya, itu namanya bash shell script. Nanti kita akan belajar situ, cuman kita harus belajar dulu dasar-dasarnya biar nggak bingung sampai sana. Saya buka zapier.sh. Ini yang mainan lama. Mainan jadul. Nah udah ya, bisa kebuka nih, udah bisa kebuka kan. Nah karena dia punya izin apa? Izin execute di user dan group order. Kita cabut. Kita cabut ya. Ingat ya, A itu all. Jadi kita nggak usah nulis satu-satu gitu loh, nggak usah nulis satu-satu, capek. Kita cabut execute-nya gitu lah. Kita cabut nih zapier.sh. Udah cabut ya. Nah sekarang kita jalanin, bisa nggak bakal bisa. Kalau masih bisa, istimewa berarti. Masih bisa. Sebentar, ada yang salah ini. Iya belum dia itu sih. .sh permission denied. Tapi kalau sama base dia bisa. Coba sih, tadi pas sama base bisa. Oh iya. Walaupun dia bisa, tapi nggak worth it. Itulah maksudnya. Dia nggak bakal worth it.
crash nantinya. Jadi gitu sih coy, bro, mas bro, caranya gitu mengenai execute. Jadi execute itu adalah izin untuk running gitu lah. Dengan base bisa, tapi nggak worth it. Tadi kan bisa kan dibuka dengan base, tapi nggak worth it nantinya, karena izin execute-nya dicabut dari user, dari grup, dari order. Kita balikin tanggung jawab dong. Tadi gimana ya? Oh, dari order ini. Berarti kita dengan nomor ikannya 773. Iya dong, 73 dong. RWX 74217, RX doang 2 sama 1 3. Zepis coba cek. Nah, jalan tuh sekarang udah ada. Coba nih kita pakai yang tadi yang satu ini ya, point slash pisher tetot. Nah, oke. Udah jalan. Dengan base pasti bisa, dengan base mah. Oh, pisher. Dah jalan. Ya, jadi segitu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai change mode. Keseluruhan kalau ini change mode-nya. Jadi itu ya, ingat ya, change mode itu adalah change mode, CH mode. Ini adalah user, ini adalah group, ini adalah order. Group, ini user. Jadi seperti itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.